KN Media dimanapun berada, kali ini kita bersama dalam dialog bersama Pak Karel Ticualu, advokat pemerhati pemilu, dan kali ini kita akan berbincang-bincang beberapa saat ke depan terkait dengan dinamika pasca putusan MK dan proses pilpres saat ini. Seperti apa putusan MK, terutama tentang putusan nomor 90 dan dampaknya bagi masa depan demokrasi dan juga konstitusi di masa yang akan datang. Selamat sore Pak Karel. Selamat sore juga. Silakan boleh memberikan respon terhadap putusan MK yang cukup hangat saat ini ya. Oke, ya. Putusan MK nomor 90 garing PUU min XX1 garing 2023 itu memang sangat kontroversial. Pertama, ketika permohonan diajukan sebelum putusan MK tersebut, itu kami dari advokat Perekat Nusantara itu sudah mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi agar ke-9 hakim tersebut, terutama ke-9 hakim konstitusi tersebut, terutama Anwar Usman, itu terkait benturan kepentingan. Mengapa? Karena kami melihat di dalam isi putusan, di dalam isi uji material tersebut, itu disebut-sebut nama Gibran. Nah, sementara sebagaimana kita ketahui, Anwar Usman selaku ketua MK saat itu adalah pamannya Gibran. Nah, karena hal tersebut, kami sudah minta kepada MK untuk Anwar Usman mundur. Kalau Anwar Usman tidak mundur, maka ke-8 hakim yang lainnya itu akan terkena kode etik. Kenapa? Karena membiarkan Anwar Usman ikut cawe-cawe di uji material nomor 90 tersebut. Dan ternyata ketika putusan itu dibacakan, Anwar Usman malah benar-benar cawe-cawe di situ. Ikut sebagai hakim konstitusinya. Padahal di uji material yang sejenis sebelumnya Anwar Usman nggak ikut, tapi khusus yang ini dia ikut. Disitulah yang membuat kami terpanggil untuk segera mengajukan permohonan kepada Majelis Etik ya Mahkamah Kehormatan MK. Karena itu dan proses berjalan, terbuktilah bahwa benar hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi ini yang bernama Anwar Usman terbukti melanggar etika, sehingga keluarlah pelanggaran etika berat. Demikian juga dengan hakim yang lain, itu pun juga terkena sanksi etik, walaupun sanksi etiknya teguran. Karena membiarkan Anwar Usman ikut cawe-cawe di situ, padahal tahu di situ ada benturan kepentingan. Nah, sementara Anwar Usman berdalih bahwa dia bukan mengadili subjek, tapi mengadili objek, mengadili norma. Pertanyaannya, apakah dalam mengadili norma tidak ada benturan kepentingan? Itu pertanyaannya. Setiap orang pasti punya benturan kepentingan. Nah, ketika ada benturan kepentingan terjadi, dia harusnya mundur ya sebagai negarawan, karena hakim konstitusi itu adalah negarawan. Ternyata Anwar Usman berdalih terus. Walaupun MK sudah memutuskan memberhentikan dia dari ketua Mahkamah Konstitusi dengan pelanggaran etika berat, di mana putusan tersebut juga kami tidak puas. Karena kami menginginkan Anwar Usman ini diberhentikan tidak hormat, alias dipecat. Namun demikian, karena tidak ada mekanisme banding, tidak disediakan ketika itu, ya sudah ya, kami terima. Namun apa yang terjadi? Anwar Usman terus berdrama, menyampaikan curhat-curhatnya ke media, dan itu memicu kami lagi untuk terpanggil, mengajukan permohonan kedua kepada Majelis Kode Etik yang sampai sekarang kami menunggu kapan mau disidangkan. Nah, di situ jelas tuntut kami adalah memberhentikan Anwar Usman secara tidak hormat sebagai hakim konstitusi. Karena kalau oknum ini dibiarkan ada di Mahkamah Konstitusi, ini sangat membahayakan buat kelangsungan
konstitusi di negara kita. Dan pendidikan juga, pendidikan hukum bagi rakyat, terutama bagi generasi muda yang belajar hukum. Itu tidak baik. Tapi tidak berarti di situ. Sambil kami menunggu panggilan dari MK Jilid 2 terhadap Anwar Usman, kami juga melakukan laporan ke KPK terkait dengan unsur pidananya. Kenapa ada unsur pidananya? Karena di situ jelas ada nepotisme dan kolusi. Nepotisme karena memang ada hubungan keluarga dengan Gibran, dan kolusinya ya putusannya kita jelas menguntungkan, sangat menguntungkan Gibran. Di situ kami sudah lapor KPK, sudah 2 kali diundang KPK untuk memberikan klarifikasi, memberikan data-data yang ada, dan KPK sepertinya akan memulai melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Namun sekali lagi kami juga kemudian melaporkan juga ke Ombudsman ya, terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Anwar Usman. 2 lembaga ini termasuk ke KPU kami sampaikan juga supaya tidak ditindaklanjuti putusan 90 ini. Namun ternyata KPU abai, dia tetap lanjut. Ya, tinggal kami langkahnya adalah nanti melakukan gugatan ke Bawaslu dalam hal ini. Dan sekali lagi sangat disayangkan, KPU pun juga berdalih ini final and binding. Selalu berdalih kepada putusan final and binding. Sementara kita kalau melihat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009, itu jelas di pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6 ya, itu jelas menyatakan kalau putusan yang dilakukan oleh hakim terdapat benturan kepentingan, maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah. Kalau tidak sah, artinya dia tidak bisa dilaksanakan. Bahkan ada potensi pelanggaran terhadap, di samping secara administrasi juga pelanggaran terhadap pidana. Nah, itulah yang membuat kami melaporkannya ke KPK terkait ini. Nah, sekali lagi, kenapa kami ke KPK? Kenapa nggak ke Bareskrim misalnya gitu kan? Ya, kita tahu bahwa Jokowi ini adalah presiden. Sementara kita juga lihat carut-marut yang ada sekarang, polisi beberapa kali diduga melakukan penekanan baik kepada Butet, Aiman, dan banyak lagi yang lainnya ya Ibu Sinta juga. Nah, sehingga membuat kami urung untuk melaporkannya kepada Bareskrim. Kami lebih percaya kepada KPK, walaupun ketua KPK-nya sekarang juga sudah masuk sebagai tersangka pemerasan di Polda Metro. Itulah hal-hal seperti itu yang kami lihat. Memang putusan 90 ini membuat kontroversial, terutama membuat noda dalam proses pemilu kita yang jurdil, yang jujur, adil ya. Tidak ada rekayasa yang curang. Namun di sini sudah nampak. Ya, itu menurut dugaan kami. Lalu dengan berjalannya waktu, berjalannya proses Pilpres, selama proses putusan 90 ini masih seperti ini, itu akan menjadi noda buat pemerintahan Jokowi. Terlebih lagi buat si calon wakil presiden yang bernama Gibran. Itu akan membuat noda seandainya Prabowo Gibran ini terpilih ya. Dan saya punya keyakinan bahwa ini akan bergulir terus, gugatan demi gugatan, dan masuk dalam sejarah Indonesia, sejarah kelam. Padahal saya ini dulu pendukung setia sama Jokowi ya. Sejak Jokowi menjadi gubernur dulu, karena saya warga Jakarta, saya mendukung beliau. Kenapa saya mendukung beliau? Karena saya lihat dari penampilannya beliau ini dari masyarakat sederhana ya. Mungkin ambisi untuk memupuk kekayaan saya tidak melihat ada di dia. Juga apalagi untuk menambah kekuasaan. Namun akhir-akhir ini setelah di akhir periode kedua, kok saya lihat berbeda ini orang. Sehingga membuat dia berbalik 180 derajat, saya pun berbalik 180 derajat.
tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Walaupun bagaimana saya masih punya rasional, masih punya akal sehat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak mau akal sehat saya ini dimatikan hanya demi seorang Jokowi yang sudah berubah 180 derajat, seolah-olah ingin memaksakan kehendaknya, ingin berkuasa terus. Itu yang saya tangkap. Apalagi dulu Prabowo itu adalah lawan capresnya dulu ya, tahun 2014 sampai 2019. Kita bisa lihat rekam jejak bagaimana ketika terjadi perdebatan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Dikatakan Pak Prabowo ini pelanggar HAM, Jokowi bersih dari dosa masa lalu. Dia katakan juga Prabowo ini adalah bagian dari Orde Baru dan segala macam. Itu Jokowi sendiri yang ngomong. Rekaman digitalnya masih ada. Tapi kenapa sekarang anaknya dititip lagi sama si pelanggar HAM ini? Yang mengatakan Prabowo pelanggar HAM ini adalah Jokowi. Dititip anaknya. Ada apa ini? Nah, itulah yang membuat saya betul-betul kecewa sekali sama Jokowi ya. Kenapa dia harus paksakan ini anak? Kalau anaknya memang berprestasi, punya kemampuan ya, setelah Jokowi turun, pasti anak ini juga akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Saya kira itu sementara ini. Oke. Jadi apa yang dari beberapa catatan kritis Pak Karel dan apa himbauan kepada masyarakat? Nah, saya minta masyarakat cerdas lah ya. Ya mudah-mudahan sih Gibran ini betul-betul punya prestasi ya, walaupun proses kelahirannya dia untuk menjadi cawapres itu sangat kontroversial, bahkan merusak marwah MK. Ya, kalau masyarakat masih mau memilih juga, lihatlah rekam jejaknya Gibran. Apa yang sudah dia lakukan buat bangsa ini? Pertanyaan saya, apakah Gibran punya ijazah SMA Indonesia? Sementara dia sekolahnya di Singapura. Ya, ijazah SMA, kalau ijazah S1-nya dia katanya sudah tunjukkan segala macam dengan segala bentuk kontroversialnya. Oke lah, saya nggak bahas ijazah SMA-nya, karena untuk menjadi seorang caleg ya, tidak, yang pertama kali dilihat adalah ijazah SMA. Untuk menjadi seorang presiden pun dalam Undang-Undang Dasar mengatakan minimal SMA ya. Jadi ijazah SMA itu penting. Setelah ijazah SMA-nya ditunjukkan, barulah berangkat ke ijazah yang lainnya, ijazah S1, S2, dan S3. Tapi kalau punya S1, S2, atau S3 tapi tidak punya SMA, harusnya gugur dari pencalonan. Dan ingat kepada masyarakat ya, bahwa Gibran ini sejak SMP udah sekolah di luar negeri. Artinya dia jiwa nasionalisnya harus dipertanyakan lagi. Mungkinkah dia sama dengan bapaknya? Bapaknya dulu kita dukung karena bapaknya betul-betul murni orang Indonesia. Betul-betul dia bisa memahami jiwa orang Indonesia. Anaknya belum tentu ini ya. Untuk lihat rekamnya, jejaknya lagi, saya bukan mengecilkan Gibran, tapi kita lihat lagi bagaimana usaha martabaknya dia. Sudah sampai sejauh mana sekarang? Apakah berkembang dengan baik, besar ya, atau malah mengerucut, malah hilang karena dia sudah keenakan berkuasa, ingin lagi menjadi wakil presiden. Itu yang harus dipertanyakan oleh masyarakat dalam memilih siapa dia. Bahkan Tempo menjuluki ya pasangan ini adalah Prabowo sebagai cacat reformasi, sementara Gibran dikatakan sebagai anak haram konstitusi. Nah, dua cap dari media Tempo, media yang cukup besar ya, itu bisa menjadi acuan dari masyarakat dalam rangka memilih. Saya tidak dalam rangka mendukung salah satu calon ya. Saya sampai saat ini belum punya tujuan untuk mendukung salah satu calon. Namun sekali lagi ya, saya juga menghimbau teman-teman yang satu bangsa di Indonesia ini, pilihlah paslon yang betul-betul tidak punya cacat. Seandainya semua paslon itu punya dosa, punya cacat, carilah yang dosanya paling kecil. Saya kira itu, Bang Freddy. Baik, terima kasih RKN Media Berada. Dimanapun berada, kita baru saja mendengarkan pandangan kritis dari Pak Karel sebagai advokat pemerhati pemilu. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Salam RKN.